Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajar Abdori. So yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan like, komen, subscribe di bawah sini dulu ya. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang pemasangan infus yang dilakukan di rumah sakit itu bagaimana. Jadi self learning ini tujuannya agar bagi kalian yang bertahap ke jenjang profesi atau sedang melakukan profesi keperawatan ataupun kesehatan lainnya, ataupun bagi kalian juga yang mahasiswa dan ragu-ragu tentang pemasangan infus bagaimana, dan untuk kalian perawat pemula yang masih takut, apalagi ketemu dengan pasien yang beneran ya, kadang masang infus di temennya sendiri aja kalian pada takut, apalagi temennya yang dipasang infus itu tambah takut lagi. So, hari ini saya ingin berbagi, ingin sharing tentang bagaimana cara memasang infus dan tekniknya yang mungkin tidak diajarkan pada saat kalian kuliah. Yang perlu kita siapkan yang pertama kali tentunya adalah AMBOCAT. Nah, AMBOCAT ini kalian sudah ketahui, AMBOCAT itu ada yang ukuran 18, 20, 22, 24, dan ada juga yang 16, tapi jarang sekali digunakan di Indonesia. Nah, yang sering digunakan untuk pasien dewasa itu di antara 22, 20 sama 18 ini sudah termasuk cukup besar ya, dan biasanya yang dilakukan di rumah sakit ketika pasien tersebut ingin operasi itu menggunakan AMBOCAT ukuran 18 dan juga 20, tapi lebih disarankan 18. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang namanya macet dan permacatan lainnya. Jadi ketika pasien tersebut misalnya membutuhkan donor darah, nah ketika pasien tersebut membutuhkan donor darah itu tidak mengganti AMBOCAT-nya lagi atau memasang infusnya lagi, atau ada macet karena ada stose ataupun darah yang membeku di saluran infusnya tersebut. Jadi lebih amannya itu ketika kalian menggunakan 18, sedangkan untuk anak-anak itu menggunakan yang lebih kecil lagi. Nah, yang lebih kecil lagi biasanya berwarnanya kuning atau ukuran 26. Nah, AMBOCAT tersendiri tentunya berbeda-beda setiap rumah sakit, tergantung kebijakan dari rumah sakitnya masing-masing. Kadang menggunakan one man, kadang menggunakan yang seperti ini inflow, kadang juga menggunakan yang berplastik. Itu saya maaf kurang tahu mereknya apa ya, yang berplastik. Nah, itu tergantung kebijakannya masing-masing dan tergantung pasien tersebut menggunakan jaminan apa. Sebagai seorang perawat kita juga harus tahu pasien ini menggunakan jaminan BPJS tentu berbeda, bukan membedakan antar pasiennya, tapi sebetulnya sama saja sih alatnya, cuma memang ada perbedaan karena dari segi harga ya, karena itu kan kebutuhan rumah sakit tidak cuman melayani pasien, tapi mereka juga menghitung untung dan rugi, seperti itulah untuk kalau bisnis dalam kesehatan. Nah, selain dari AMBOCAT yang kita butuhkan saat ini, kita menggunakan tourniquet juga. Nah, tourniquet ini penting sekali ketika kalian ingin memasang infus ya, jadi jangan pasang infus dengan tangan kosong. Ketika kalian menggunakan tangan kosong, biasanya jalur venanya itu dia akan berbelok-belok sendiri, kayak ketika kalian memasang infus pada pasien orang tua. Nah, makanya itu gunakanlah tourniquet. Oke guys, untuk mencari jalur vena pada orang dewasa tentu lebih mudah daripada anak-anak ataupun bayi. Nah, untuk pemasangan infus bayi kita ada di next video. Nah, sekarang untuk pasien dewasa dulu ya, karena ketika kalian belum bisa memasang infus dewasa, artinya
kalian juga tidak diperbolehkan untuk memasang infus bayi karena sangat riskan sekali. Ketika kalian sudah mahir memasang infus dewasa menggunakan AMBUCAT 18, 20, maka kalian bisa mencoba menggunakan atau memasang infus bayi atau pada anak. Nah, untuk mencari jalurnya tersendiri, sebetulnya manusia itu semuanya sama ya, dari jalurnya tersendiri. Mungkin nggak sedikit kelihatan ya karena tangan saya berwarna coklat. Infus yang kita gunakan, kelihatan kan? Jadi ada jalur-jalurnya tersendiri. Nah, yang perlu kita ketahui adalah jalur-jalur dari venanya tersendiri. Ingat ya, vena itu yang di sini, arteri yang ada di sini. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, vena kita bisa lihat tuh ada 1, 2, 3, 4, terus yang samping di sini paling besar 5. Ini vena ya. Ataupun yang di tangan kanan juga sama aja. 1, 2, dan di sini pasti ada. Ini juga jalur ya, sebelah sana. Yang perlu kalian perhatikan adalah jangan memilih di antara jalur. Maksudnya adalah ini kan ada 2 jalur. Jadi kalian jangan nyoblosnya di sini sehingga nanti dia akan belok ke sana. Bisa sih, cuman nanti bisa menghambat. Jadi infusnya itu sering macet-macet karena kan ketekuk. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah jangan menusuk di antara pergelangan di sini. Jadi posisinya bisa diambil dari bawahnya atau bisa di atasnya. Jadi jangan di tengah-tengah, pas tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Jadi kalau pasiennya tangannya bergerak seperti ini, dia akan macet. Sedangkan kalau dia seperti ini enggak. Jadi nanti kita bakalan susah. Padahal mobilisasi pasien tersendiri itu kan ketika berada di dalam rumah sakit tentunya akan tidak terkontrol ya, apalagi pada saat tidur. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu dulu AMBUCAT-nya jenisnya berapa. Kalau yang saya punya ini ada 18 ya, ukuran 18. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Jika di sini bisa 18 atau 20, 18 bisa, otomatis 20 bisa. Di sini bisa ke 20 atau 18 juga bisa sebetulnya. Jika di sini dia 18 atau 20 juga bisa. Tapi jika dia di sini biasanya lebih rentan, jadi kita ambilnya yang di AMBUCAT 20 gitu ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan AMBUCAT ini. Kita pasangkan AMBUCAT sendiri. Ini saya sendiri nggak ada asisten ya, jadi kalian bisa pasangkan sendiri. Memasang AMBUCAT itu jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat, pelan saja ya. Terus pasien diminta untuk mengepal, terus membuka, mengepal, membuka. Nah, dari sini kalian bakalan lihat. Oke, sama kelihatan kan, apalagi dia yang laki-laki, makanya 18 cocok di sini atau di sini atau di sini atau di sini, tergantung kalian sukanya mana sih, suka-suka kalian saja. Jika tidak menggunakan tourniquet, bedakan hasilnya dengan menggunakan tourniquet. Nah, yang paling disukai pasien biasanya dia nanti ada di sini, kalau nggak di sini, kalau nggak di sini, atau di sini juga di sini juga kadang pasien mau kalau misalkan kulitnya tipis, tapi kalau tebal itu benar-benar sakit banget guys. Oke, selanjutnya saya menggunakan guys, jadi biar kalian lebih mudah memahami, jadi bisa menggunakan media sedotan ini, karena sedotan ini ya bentuknya hampir sama walaupun dia berbeda dengan vena kita. Vena kita kan bentuknya lebih lentur ya, tapi kalau untuk sedotan ini dia agak lebih kasar. Jadi kita buka dulu. Tentunya kalian, karena ini set learning, artinya kita langsung fokus ke pelajarannya langsung. Tapi kalau secara teori di rumah sakit pun kalian juga harus menggunakan sarung tangan, terus harus menggunakan
alkohol swab dan lain sebagainya. Tapi kan di sini biar kalian bisa pandai untuk memasang infus ya. Jadi jarumnya bisa kalian lihat di sini. Yang perlu kita ketahui adalah ketika kalian ingin menusuk, derajatnya ini harus benar dulu. Berapa derajatnya? Ya, benar itu ada 45. Jadi 45 derajat itu seperti ini kurang lebih, ataupun kalian bisa sedikit lebih rendah juga tidak apa-apa. Yang penting ujungnya ini, matanya yang di sini ini dia harus lurus ke depan. Jadi ketika kalian tusuk masukkan. Ketika kalian tusuk seperti ini, yang perlu kalian ketahui adalah bukan meneruskan nusuk seperti dengan sudut 45 derajat seperti ini ya. Jadi ketika sudah masuk seperti ini, langsung diluruskan seperti ini dulu. Oke guys, jadi ketika sudah masuk 45 derajat seperti ini, maka kalian tarik mandrinya ya. Tarik mandrinya dikit, terus dimasukkan pelan. Nah, dia nanti akan masuk sampai ke sana. Terus ini kan kalau kalian langsung lepas, ini akan muncrat ya. Kalau di vena dia akan lebih mudah lentur, tapi kalau untuk di sedotan ini dia nanti akan lebih susah. Yang penting kalian bisa masukkan ini dulu. Nah ini kan sudah tinggal copot. Kalau kalian lepas seperti ini, kalau dia di vena bakalan darahnya akan muncrat. Nah untuk mengantisipasi muncratnya itu, tangan kalian yang satunya itu mencet di bawah bagian sini. Nah dipencet, baru dimasukkan ke infus setnya itu ya. Oke ya, telat guys. Oke, yang penting kalian lebih harus tahu dulu tata caranya biar masuknya itu bagaimana, sehingga nanti akan gampang kalau sudah masuk. Ingat 40. Saya ulang lagi. Jadi kalian ketika nusuknya itu harus 45 derajat dulu, ataupun ya kira-kira kurang lebih segitulah. Jadi hampir sama dengan kayak teorinya itu. Setelah itu ketika sudah masuk, ini akan muncul darah di sini sedikit seperti itu. Jadi kalian tinggal lepaskan yang bagian sini aja, terus baru ini dimasukkan pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Nah darahnya kalau sudah muncul banyak, tangan kalian yang satunya siapkan untuk melepas, menekan di sini biar darahnya enggak muncrat ya. Jadi ditekannya di bagian sini, jangan jauh-jauh, jangan di sini ya, karena kan dia bercak.